Halo BEMers, kembali lagi di Fun Fact, masih bersama aku, Samara. Oh ya BEMers, baru-baru ini Ooredoo yang merupakan perusahaan induk dari provider Indosat resmi melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia atau TRI. Dilansir dari laman bisnis.com, total nilai transaksi akuisisi itu mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 85,62 triliun rupiah. Eits, jangan kaget dulu BEMers, ternyata aksi korporasi dengan nilai fantastis ini nggak cuma sekali terjadi di Indonesia loh. Kali ini di Fun Fact, aku mau bahas deretan aksi merger yang pernah dilakukan sejumlah perusahaan di Indonesia. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai Fun Fact-nya sekarang ya. Pertama, ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini adalah hasil gabungan 3 bank syariah yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT BNI Syariah. Pasca merger, Bank Syariah Indonesia ini memiliki aset mencapai 247,49 triliun rupiah dengan modal inti lebih dari 20,4 triliun rupiah. Kedua, ada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Pada 7 Desember 2020 lalu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk milik Taipan Prayogo Pangestu resmi melakukan aksi merger dengan PT Styrindho Mono Indonesia. Kabarnya nih BEMers, merger ini dilakukan untuk mengintegrasi seluruh rantai produksi dan meningkatkan proses sinergi pengadaan dan akuntansi. Dan tahu nggak sih BEMers, total aset perusahaan gabungan ini mencapai 53,21 triliun rupiah. Yang ketiga, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Di akhir Januari 2019, Sumitomo Mitsui Banking Corporation yang merupakan bank terbesar kedua di Jepang berhasil memegang 97,34% saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Dan setelah merger nih, total aset BTPN mencapai 189,92 triliun pada saat itu. Nah, yang keempat, ada PT Ciputra Development Tbk. Di tanggal 19 Januari 2017, perusahaan properti Ciputra Development resmi melakukan merger dengan 2 anak perusahaannya, yaitu PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Property Tbk. Dari hasil merger ini, CTRA berhasil masuk ke jajaran 3 besar perusahaan properti dengan market cap paling besar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima nih BEMers, ada PT Bengwuri Saudara Indonesia 1906 Tbk. PT Bengwuri Indonesia melakukan merger dengan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. Sebelumnya, Bengwuri Korea ini telah mengakuisisi 33% saham Bank Saudara. Yang terakhir di Fun Fact list kali ini nih BEMers, ada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Tanggal 1 Mei 2019, PT Bank Danamon Tbk resmi melakukan merger dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Tujuan dari merger ini katanya untuk memperkuat integrasi bisnis Bank Danamon dan PT Bank Nusantara Parahyangan. Setelah aksi merger ini, total valuasi aset Bank Danamon mencapai 186,52 triliun rupiah. Nah, itu dia BEMers, deretan perusahaan Indonesia yang melakukan aksi merger. Dan setelah merger, aset mereka jadi banyak banget ya. Tapi kira-kira perusahaan mana lagi ya yang mau merger? Kalau BEMers tahu, komen di bawah ya BEMers. Aku, Samara, pamit undur diri. Bye!